Dari pernyataan seorang buzzer bahwa Islam versi Salafi Wahabi yang datang dari Arab itu arogan karena mengharamkan sedekah bumi dan sedekah laut, padahal itu kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Baik, jemaah sekalian, ada beberapa poin penting yang perlu dicermati dari pernyataan ini. Yang pertama, Islam dari Arab justru itulah Islam yang asli. Karena Islam memang Allah turunkan kepada orang Arab pertama sekali. Dan orang Arab yang paling mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kemudian ada orang-orang Arab yang menyimpang dari ajaran Islam, maka itu saja yang kita celah. Jangan mengeneralisir. Bahkan Allah ingatkan khusus kepada bangsa Arab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, dari bangsa Arab. Walaupun ayat ini juga bisa bermakna dari jenis manusia, tapi secara khusus ayat ini mengandung makna kemuliaan bangsa Arab. Namun jamaah sekalian, tentu kemuliaan itu hilang ketika hilang keimanan dari diri mereka. Orang Arab itu mulia karena iman. Kalau mereka tidak beriman, maka mereka bukan lagi orang yang mulia. Iya. Jadi ini yang pertama. Ini kalimat mengandung penolakan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengkaburan makna, seakan-akan Islam itu ada banyak versi. Ada Islam Arab, ada Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, Eropa, dan seterusnya. Tidak. Islam itu satu. Islam yang datang dari Arab, yang Allah turunkan pertama sekali kepada orang Arab, namun ditujukan untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana kata Allah, "Qul ya ayuhan nasu, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi seluruh makhluk harus ikut pada Islam Arab, yaitu Islam yang pertama sekali diturunkan oleh Allah kepada orang Arab yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan Islam yang ada pada sebagian orang Arab yang sudah menyimpang, bukan itu maknanya. Iya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ucapan seperti ini bukan hal yang baru. Ucapan untuk menolak ajaran yang Allah turunkan dengan beralasan bahwa itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang, dengan tradisi lokal, dengan budaya lokal. Ini kalimat yang diucapkan oleh seluruh penentang para nabi dan rasul dari dulu sampai hari ini. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang Allah turunkan, yaitu Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW yang orang Arab. Ikutilah ajaran itu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, Nabi kita yang orang Arab. Maka ketika diperintahkan seperti itu, mereka pun berkata, kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami, tradisi budaya kami. Subhanallah, persis sekali seperti ucapan mereka dahulu. Maka Allah membantah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Tidak mengetahui apapun artinya belum mengerti ajaran-ajaran agama. Agama Islam belum datang kepada mereka, belum mendapatkan hidayah.
masih tersesat dengan kekafiran dan kesyirikan agama-agama terdahulu. Apakah layak itu diikuti? Maka Allah yang membantah mereka. Jadi ini poin yang kedua yang perlu dicermati dari pernyataan ini. Persis seperti yang diucapkan oleh para penentang Nabi dan Rasul terdahulu. Jadi ini kita jangan terlalu heran, karena pertikaian, perselisihan antara pengikut kebenaran dan kesesatan itu akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Iya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ada permainan setan untuk menyesatkan manusia. Menamakan sesuatu yang buruk dengan nama-nama yang baik. Perbuatan dosa syirik dinamakan sebagai sedekah bumi dan sedekah laut. Padahal sedekah itu bahasa Arab, bahasa syariat, bersedekah. Tapi mereka namakan bukan untuk amalan yang sebenarnya. Ini diantara permainan setan untuk menyesatkan manusia, menamakan keburukan dengan nama-nama yang indah, menghias-hiasi amalan-amalan buruk sehingga terlihat bagus. Ini diantara tipu daya setan yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Di antaranya kata Allah, dan setan memperindah untuk mereka amalan-amalan buruk mereka itu. Maka dengan itu setan menghalangi mereka dari jalan yang lurus, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah. Jadi hati-hati. Sebagaimana riba dinamakan bunga, racun disebut selera pemberani. Subhanallah. Dan seterusnya. Ini semua permainan setan. Maka hati-hati. Nah, kemudian jemaah sekalian, apa hakikatnya sedekah bumi dan sedekah laut itu sehingga dihukumi haram, bahkan syirik oleh ajaran Islam yang asli? Karena di dalam upacara atau ritual tersebut terkandung berbagai pelanggaran syariat. Yang paling parah adalah kesyirikan. Jadi asal daripada sedekah bumi itu adalah meyakini ada selain Allah yang membuat tanaman mereka bertumbuh dengan baik sehingga mereka bisa panen, yang mereka sebut Dewi Sri. Ini kan berasal dari khayalan juga, tidak nyata, khurafat, nggak bisa dibuktikan dengan dalil ilmiah. Ya. Dan termasuk keyakinan kufur, lebih kufur daripada musyrik jahiliyah. Musyrik jahiliyah meyakini Allah yang menurunkan hujan serta menumbuhkan tanaman. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah sebutkan tentang keyakinan orang musyrik jahiliyah. Mereka tahu Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai tanaman dengan hujan itu sebagai rezeki bagi kalian. Tapi ada orang yang mengaku muslim masih percaya kepada Dewi Sri. Ini syirik dalam rububiyah. Kemudian mereka adakan upacara sedekah bumi untuk persembahan kepadanya. Maka ini syirik dalam ibadah. Menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Kemudian juga ada keharaman lain, yaitu pemborosan harta. Sedekah bumi itu kan ada kepala kerbau misalkan atau kepala kambing, mereka tanam, mereka kuburkan. Subhanallah, satu kepala kerbau itu kalau dibikin sop mungkin 50 mangkok jadi itu. Lalu kita beri makan orang miskin, itu sedekah yang sebenarnya. Cuma disia-siakan, ditanam di dalam tanah. Ada yang ngeles, itu buat sedekah bagi cacing. Belum tentu cacingnya makan. Itu kan
kebodohan jemaah sekalian, dan pemborosan harta. Apalagi di masa pandemi ini banyak yang susah cari makan. Lalu ada kepala kerbau cuma ditanam begitu saja. Seperti sedekah laut juga, sama. Keyakinan terhadap Nyi Roro Kidul. Siapa itu Nyi Roro Kidul? Setan pantai selatan. Setan diyakini sebagai ratu di situ yang menolong mereka, menyelamatkan mereka. Na'udzubillah. Keyakinan itu saja sudah syirik. Takut kepadanya syirik, mengharap kepadanya syirik. Dan juga kebodohan. Itu jin yang lemah, perempuan lagi. Lalu diyakini punya kekuatan bisa memberi segala kebaikan atau melindungi dari segala bahaya. Itu sudah syirik. Kemudian mereka persembahkan ritual sedekah laut kepadanya. Itu syirik dalam ibadah. Mereka sembelih juga untuk dia. Walaupun mereka misalkan berdoa kepada Allah, tapi menyembelihnya dipersembahkan untuk Dewi Sri atau Nyi Roro Kidul, itu juga syirik. Karena menyembelih itu ibadah. Bukankah dengan tegas Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Maka menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Lalu kemudian kepalanya mereka larung ke laut dengan berbagai macam makanan. Ngeles juga sebagai sedekah buat ikan. Belum tentu dimakan ikan juga. Dan ikan sebenarnya nggak butuh. Laut itu gudangnya makanan. Sementara banyak orang miskin yang butuh makan, subhanallah. Berbagai macam makanan dan kepala kerbau atau kepala kambing. Bahkan ada kambing 1 ekor belum disembelih, dilempar ke laut. Dan ini juga zalim jemaah sekalian. Itu zalim, membunuh dengan tanpa hak, dengan cara yang tidak benar. Zalim kepada kambing. Itu bahaya besar. Iya. Jadi itu pemborosan harta dan berpaling dari amal soleh bersedekah kepada orang miskin, lalu dipersembahkan itu hanya untuk setan-setan tersebut. Ya. Maka sudah jelas haram. Dan jamaah sekalian, saya katakan ini ajaran asli yang mereka sebut Salafi Wahabi. Padahal ajaran asli ajaran Islam. Karena Salafi itu sendiri kan pengikut Salaf. Salaf itu artinya Rasulullah SAW dan para sahabat. Adapun istilah Wahabi hanya penamaan mereka saja. Dan subhanallah, betapa jelasnya ini bukan ajaran Islam, sedekah bumi dan sedekah laut. Sehingga para ulama NU, Nahdlatul Ulama dahulu, juga telah mengeluarkan fatwa haram untuk acara sedekah bumi ini. Nanti bisa dilihat di buku fatwa-fatwa para ulama NU terdahulu. Itu ada fatwa haram. Jadi jemaah sekalian, jelas keharamannya. Dan semua yang dilarang oleh syariat itu untuk kemaslahatan kita. Justru orang yang menolaknya, dialah yang arogan, dialah yang sombong. Karena hakikat sombong apa? Kata Nabi SAW, batrul haq wa gamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nomor 1 kesombongan yang paling tinggi adalah menolak kebenaran. Apa kebenaran itu? Yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang menolak kebenaran, menolak ajaran Allah dan Rasulnya, menolak Islam Arab, Islam yang asli, dialah sesungguhnya orang yang arogan, orang yang sombong. Sebagaimana kata Nabi SAW. Justru Islam melarang itu semuanya untuk kebaikan kita, supaya kita tidak menghamba kepada setan, supaya kita tidak menghamba kepada makhluk siapapun itu, supaya kita tidak menyia-nyiakan harta, supaya kita bersedekah kepada orang miskin. Jadi untuk kebaikan kita.